Untuk bab selanjutnya kita akan bahas mengenai tentang sunnahnya di dalam wudu. Tadi itu apa sunnah? Apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi jangan menyepelekan yang namanya sunnah. Ada berapa sunnah di dalam wudu? Ada 15 di dalam kitab Mabalilul Fiqh ya. Di sini ada 15 sunnahnya dalam wudu. Yang pertama apa? Membaca tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut lanjutkan tasmiyah. Tasmiyah itu berarti bismillahirrahmanirrahim. Dibacanya pas ketika kapan? Di waktu kita sebelum berwudu. Pas ketika apa Kak? Pas ketika tangan sedang seperti ini, standby. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita niat dalam arti kalau diucapkan namanya lafaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut yang kedua apa? Membasuh kedua telapak tangan. Mana yang namanya telapak tangan? Nah, ini namanya telapak. Jadi dibasuh tadi, ya, dibasuh. Tapi jangan lupa ya, nanti kita ada masuk ke dalam sunnah yang berikutnya. Sela-sela jari-jarinya jangan lupa dibersihkan juga, ya. Sela-selanya dibersihkan juga. Lanjut, yang ketiga apa? Bersiwak. Sudah ada yang mencoba bersiwak belum? Ada nggak alatnya punya siwaknya? Ini siwak ini, masya Allah. Kalau orang yang bersiwak, insya Allah ya mulutnya wangi nanti. Ya diulang nanti wangi. Terus yang kedua, giginya nggak gampang copot bahasanya. Ya, giginya gampang copot, kuat jadinya giginya kuat. Dan siwak ini yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk dipakai untuk dijalankan. Siwak, beli kayu siwak ya, kayu bukan kayu yang ada di luar, dari kayu siwak ya. Biasanya di tukang apa namanya jual parfum itu biasanya ada, beli kalau misalnya ada 10.000 ya, segini satu tongkat gini itu beli 10.000 ya. Nanti di atasnya di crop ya, nanti atasnya agak dikrop, dilancikin jadi warna. Nah, cara bersiwak bagaimana? Dibuat angka 8. Ya, kalau kita sikat gigi bagaimana kalau sikat gigi? Pasti begini ya. Salah. Kalau seandainya kita bersiwak ada tata caranya, dan sikat gigi pun ada tata caranya. Kalau sikat gigi bagusnya seperti apa? Bagusnya atas bawah. Ya, bukan. Paham? Atas bawah ya. Terus selanjutnya kalau bersiwak dia contoh ini siwak. Ya, ini siwak. Ini pegangan juga khusus. Tuh. Udah jadinya gitu. Siwak ya. Jangan lupa nanti kalau ada rezeki beli siwak ya, sebelum wudu siwak, habis wudu pakai siwak. Mau niat sholat pakai siwak. Cakep. Ya. Ada sebuah kisah ya, zaman Rasulullah SAW ada seorang nenek-nenek, kita katakan ada seorang nenek-nenek yang dimana nenek-nenek tersebut suaranya masih bagus padahal usianya sudah 90 tahun. Bayangin adik-adik ya, nenek-nenek zaman sekarang kalau usianya 90 tahun bagaimana? Udah kebayang belum suaranya? Udah kebayang suaranya bagaimana ya? Tapi ini suaranya ketika dia membaca Quran, masya Allah, suaranya masih sangatlah merdu. Ditanya sama orang tetangganya, kita bahasa kita, "Nek, apa rahasianya nenek bisa sebagus ini suaranya?" "Saya sejak kecil dari dulu menggaungkan yang namanya siwak." Tuh, masya Allah ya. Nanti kita kalau ada rezekinya kita beli siwak ya. Terus selanjutnya sunnah yang berikutnya apa? Yang keempat, berkumur-kumur yang dimaksud bagaimana? Ya, ambil airnya, dibuang. Kalau bisa tangan dimasukin, kayak orang sikat gigi, masukin nanti, baru
ambil lagi, kumur-kumur, gede-gede, ya gosok, dan seterusnya. Nah, yang kelima berhubungan nih, ya. Jadi kita bisa satu gerakan. Jadi ambil kumur langsung narik ke hidung. Jadi ambil kumur, yang satu air itu masuk ke hidung, kita hisap ke hidung, yang satunya lagi kita buat kumur. Nah, nariknya jangan terlalu kenceng. Kalau ngeluarin kenceng, tapi kalau seandainya memasukkan jangan kenceng, ya jangan. Wah, di sini kalau nggak pujam, ya nggak percaya, coba rasain, ya. Dia caranya begini, ambil, langsung ditarik, ya. Nanti tuh insya Allah kotoran-kotoran yang ada di sini tuh di hidung cepat keluar, ya. Dan bahkan insya Allah bisa semuanya keluar, ya. Karena kan 3 kali ngelakuin seperti itu. Terus selanjutnya menghisap air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya agak keras sedikit, ya. Masukinnya jangan terlalu keras. Kayak ngirup biasanya, kayak ngirup udara gimana sih? Nah, baru kalau keluarnya agak keras. Ya, walaupun yang keluar itu bercampur, ya itu ya yang keluar dari hidung kita, kotoran kita. Yang keenam apa? Nah, kalau fardunya sebagian kepala, tapi kalau dia lebih cakepnya ditambah sunnah, berarti mengusap seluruh kepala. Bagaimana caranya? Nah, kalau seandainya laki-laki, caranya seperti ini. Ya, ambil air, ya ambil dulu, ini tangan begini, ini ke belakangin, naik ke depan. Ambil lagi, ini ke depan. Ambil air lagi, tarik ke belakang, lalu dibuang ke depan. Jangan lupa ditambahin. Ambil air 1, 2, 3, ya, atau enggak 1, 2, 3. Tuh, ada sunnah. Kalau perempuan bagaimana? Kalau yang saya pernah dapat dari guru, ya, kalau perempuan kan kadang ada tuh kalau di tempat-tempat yang bahasanya yang banyak orang, misalkan kita ambil rest area, ya, pasti sering dong yang perempuan melihat temannya itu cuma gini. Kalau ngusapin ini kan air kepala gitu kan ya, mereka kayak gitu kan. Tapi kalau seandainya lebih bagusnya, cakepnya kalau perempuan, kalau bisa nih sebagian, nanti kalau sebagian segini, ya, ini kan bawah, ini depan. Berarti sampai di ujung-ujung sini. Kita ini kena basah. Kalau enggak, mungkin kayak kita mau kayak mau nyisir, ya. Ini kalau yang nggak pakai panjang bisa diginiin juga, right? Itu tadi. Jadi kena semua, ya. Atau sebagian kepala, ya udah ambil sampai sini. Kalau laki-laki cakepnya, ini tarik ke depan. Ya. Yang ketujuh, mengusap kedua telinga. Kalau telinga bagaimana caranya? Pasti cuma asal nempel doang kan? Bagusnya itu dikorek-korek di sini, dibersihkan juga, termasuk yang di bagian belakang. Makanya fungsinya kelingking, kelingkingnya cakep nih, yang lurus, ya, nggak gede, itu gampang masuk, enak dibersihkan. Ya, makanya saya kalau seandainya saya selalu bilang nih kepada siapapun kalau di ngisi bab ini. Sebelum kita wudhu, kita standby 3 alat ini. 1, korek kuping. Yang kedua, tusuk gigi atau enggak gunting kuku, ya. Yang ketiga, alat pembersih lainnya. Fungsinya apa? Kalau korek kuping, fungsinya kalau kita sebelum wudhu kita bersihin dulu itunya kuping, ya. Area-area yang terjangkau dengan jari kita bisa dengan menggunakan korek kuping atau pakem bar, ya. Jadi sebelum wudhu tuh dibersihin dulu, kita pikirin dulu. Yang kedua, kita lihat kalau tangannya masih pada jarinya masih pada hitam kukunya, itu dia harus dipikirin karena hitam itu adalah kotoran. Wabil khusus yang ada di kaki juga termasuk dibersihkan dulu, dipotongin dulu baru kita wudhu. Kalau udah merasa kita udah bersih, lalu kita wudhu, ya. Paham? Dan alat pembersih lainnya yang biasanya kadang orang lupa nih mau gelek. Benar nggak? Ada kan orang yang mandi tapi masih gelek kan? Tandanya mandinya bersih nggak? Nggak bersih. Benar kan? Mandi udah keren banget pakai parfum tapi masih ada gelek. Udah gitu ganteng lagi orangnya. Ya Allah. Ya. Itu berarti sama ya.
Ya, dia nggak mandi. Kalau namanya mandi semuanya bersih. Orang kalau melihat habis mandi itu melihat apa ya? Wajahnya dulu. Ya, paham? Ya. Selanjutnya yang ke-8 apa itu? Jari-jari kedua tangan dan kaki. Bagaimana caranya? Kalau ketika bab tentang air, ya tentang tangan. Nih, kalau sebelum wudhu kan kita pasti beres ini dulu nih. Nah, pas ketika mau sudah masuk ke wajib nih, ya masuk ke area tangan, ya dari tangan sampai siku wudhunya. Ini air bocor nih, kita masuk nih. Jangan cuma los begini doang. Kebanyakan kan los doang gitu kan, tanpa ada diapain. Itu yang benar bagaimana? Bagusnya itu digosok, ya. Jadi digosok ini nyala dan ini digosok gosok. Ya, digosok gosok. Ya, boleh begini. Ya, begini. Putar ya kanan kiri ya. Boleh juga dari belakang. Gosok begini. Jadi jangan cuma ya. Khawatir apa? Nih biasanya yang jarang terkena air bagian mana pada tangan? Padahal kalau wudhu ya dari tangan sampai sikut, bukan dari sikut ke tangan. Ini rentan nih. Ini rentan, makanya ini harus diperhatikan. Dan kalau bisa ya kalau guru ngajarin ya Ustaz di sana sambil main mengajarkan kalau seandainya wudhu kita kalau itu tambahin sedikit. Minimal 2 jari atau 1 jari. Supaya apa? Ya, dilebihkan itu supaya khawatir nanti misalnya kan kalau ada bagian yang belum kena basah yaitu cowok yang bisa keluar dengan yang lebih tadi. Paham? Tapi nggak usah sampai sini saja. Paham? Ya. Sama halnya kayak kaki. Kalau kaki ya biasanya orang jarang kena air yang gimana? Hah? Mata kaki kan tetap masih kena. Tumit. Makanya kalau seandainya lihat nih orang wudhunya benar atau enggak, lihat dari tumitnya basah atau enggak. Beda dengan jalan sulap. Makanya kalau habis wudhu jangan langsung sulap. Ya, kalau seandainya dia wudhunya cakep, biasanya tumitnya basah juga. Ya, karena apa? Di bagian tumit tersebut itu jarang yang namanya terkena air. Itu harus diperhatikan. Dan jangan lupa kayak tadi, yang bukan hanya los begitu aja tapi melainkan digosok-gosok. Paham? Lanjut, yang nomor 9, membasuh sela-sela janggut yang tebal. Belum ada. Ya, kalau punya janggut yang tebal gini. Ya, digosok loh. Janggut yang tebal ini belum ada. Bang Udin juga. Bang Udin masih tipis banget. Ya. Jadi kalau ada janggut tuh digosok. Lanjut yang nomor 10, menggerak-gerakan cincin. Ada yang pakai cincin nggak? Hah? Kamu pakai cincin? Sudah? Enggak dong? Nggak pakai cincin. Kalau yang pakai cincin itu menggerak-gerakan cincin supaya apa? Agar airnya benar-benar masuk ke kulit di bawah cincin itu. Selanjutnya yang ke-11 apa? Nah, kanan dulu baru kiri. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kanan kiri. Boleh nggak? Boleh, tapi yang paling cakep ya kanan kiri. Lanjut, apa nomor 12? Nah, jadi kanannya 3 kali, kirinya 3 kali. Setiap gerakan diulangnya 3 kali. Paham? Ya, kumur-kumur berapa kali? Cuci itu berapa kali? Muka berapa kali? Niat adanya di mana? Nah, ketika basuhannya pertama di muka, ya. Habis tangan, habis muka apa? Nah, tangan 3 kali. Terus kepala. Terus mana lagi? Telinga. Terus mana lagi? Kaki 3 kali. Lanjut, nomor 13. Apa itu? Mualat. Apa itu mualat? Berurutan.
ya. Ini jangan dimulainya dari kaki, ya. Dari kaki, telinga, kepala, mundur, jangan, salah, ya. Salah dimulai dari kaki aja udah salah. Yang benar dari mana? Ya, dari niat dulu, ya. Niatnya untuk apa? Niat itu kan artinya mengajak, ya, buat kita untuk berwudu, kumur, gigi hidung, basuh muka. Kan ada lagunya dulu waktu kecil, bagaimana lagunya? Kumur, basuh hidung, basuh muka. Kumur, basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Nah kan, alhamdulillah. Jadi masih apa masa-masa kecil dulu ya. Jadi jangan dilupain yang kayak gitu-gitu. Sederhana tapi akan membawa kita nanti ke depannya nih. Ya suatu saat nanti kan adik-adik punya anak, insya Allah berumah tangga kan. Pasti nanti yang akan mengajarkan yang pertama kali tentang wudhu, tentang bab mandi, siapa yang ngajarin? Kalau bukan kita. Ya, saya mah lagu kayak gitu mas sengaja sudah ngapalin dan itu bekal buat nanti pegangan kita. Kalau ditanya nanti sama adiknya, bang, niat dulu apa nih? Ya, dulu saya lagunya tahu saya, sekarang saya lupa nih, banyakkan lagu-lagu yang lain sih. Gitu. Ya, lanjut nomor 14, menggosok, benar kan? Menggosok anggota yang dibasuh. Terakhir apa? Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma binat tawabina waj'alni minal mutaqabbilin waj'alni min ibadikas sholihin. Ingat, wudunya nggak benar, sholatnya nggak akan benar. Paham? Ya, terkadang sering kita lihat orang-orang, mohon maaf, yang kadang ngejar rakaat. Wudunya dicepetin gara-gara cuma ngejar rakaat. Lebih baik telat 1 rakaat tapi wudunya cakep ketimbang kalian buru-buru yang ngejar rakaat tapi sholatnya nggak benar. Ya, gara-gara keburu-buru tergesa-gesa, nggak boleh. Ya, sampai sini ada yang tanya nggak?